Halo sahabat Pancasila, bertemu lagi pada podcast Sampan Salam Pancasila. Dan untuk kesempatan kali ini, podcast kita hari ini masih berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka FGD dari Kerapuhan Etika Para Penyelenggara Negara. Dan hari ini telah hadir narasumber kita yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSc. Beliau sebelumnya pernah menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di bidang teknologi industri pertanian dan saat ini sudah purna deh Prof. Yeah. Dan kita langsung saja menyapa beliau. Selamat sore Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan terima kasih Prof sudah berkenan hadir dalam podcast kami, Podcast Sampan. Dan dari podcast kita kali ini kita akan berbincang mengenai ketahanan pangan seputar dengan kedaulatan ekonomi dan juga nantinya tetap menyoroti bagaimana mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam ekonomi. Baik, untuk mengawali yang pertama ya Prof. Prof juga sebelumnya aktif begitu ya di berbagai bidang, tidak hanya membidangi mengenai teknologi industri pertanian, tetapi juga beliau sangat aktif juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para penyelenggara negara, khususnya bagi kedaulatan ekonomi di masyarakat. Nah, bagaimana Prof sejauh ini apa saja yang sudah Prof kaji atau temukan terkait dengan fenomena kedaulatan ekonomi? Hari-hari ini kita sering ngomong dan bangun diskursus yang tidak perlu. Apa kita harus ketahanan pangan atau kita harus kedaulatan pangan? Ya, dua-duanya penting. Tapi dua-duanya harus bersama-sama. Ya. Ketahanan pangan itu pokoknya orang tidak boleh lapar, itu ketahanan pangan. Yang ngasih makan siapa itu urusan nanti. Ya. Nah, kalau kedaulatan pangan, jadi bahasa Asia begini. Kalau food sovereignty itu exclusive power and right to complete control dalam hal governance. Apakah pangan mengatur pangan, mengatur politik, mengatur pemerintahan. Sementara ketahanan pangan itu the condition of being protected. Ya, sampai gue banyak nangis kalau tidak dikasih susu nangis terus, ya sampai bisa semaput. Kemudian kasih susu, diam, tidur nyenyak, itu berarti kondisinya dia dalam kondisi ketahanan pangan, food security. Tetapi kalau dia dibiarkan tidak dikasih air minum, sebentar lagi pingsan, sebentar lagi meninggal. Ya, nah karena tidak punya kedaulatan, tidak punya hak dan tidak punya power, ya, untuk mengatur dirinya sendiri. Itu kedaulatan pangan. Bayi tidak berdaulat, tidak jelas tau. Nah, ini publik harus paham. Nah, terutama para penyelenggara negara harus paham. Kadang-kadang akademisi maupun penyelenggara negara itu ngomong kedaulatan pangan, ngomong ketahanan pangan, tapi tidak tahu apa itu ketahanan pangan, apa itu kedaulatan pangan. Ya, nah bedanya dalam posisi politik saja. Ya, kalau itu kita salah pahami, maka kita akan merumuskan kebijakan yang salah. Ya, nah, misalkan ada yang menafsirkan bahkan banyak guru besar pangan, ahli kritik pangan, ahli kebijakan publik, dia mengatakan masuk mana kedaulatan pangan sampean ini loh, kita import masih loh, what's wrong with import? Tidak ada masalah dengan import dalam kedaulatan pangan itu kalau memang kita butuh import. Kalau memang kita butuh import, kalau memang publik, kalau kita memang rakyat, atas nama daulat rakyat, atas nama rakyat kita import. Jadi bukan import atau ekspor, bukan import karena kepentingan pilpres. Ya, bedanya kalau import untuk kepentingan pilpres atau perdagangan, itu yang kita cari adalah rente ekonomi. Nah ini yang tidak boleh. Ya, itu. Nah, jadi at any condition, ketika memang kita perlu import, ya kita lakukan itu. Tetapi sebagai public policy harus ketat mengatur barang-barang apa yang boleh import dengan cara bebas, apa yang harus import
harus import dengan kita paceti, apa yang tidak boleh import sama sekali. Kita lihat posisi strategis dari bahan-bahan. Oke. Nah, ini memberikan suatu highlight perbedaan antara ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan begitu ya. Harus tahu, sampean harus tahu. Baik. Dan hal ini juga men-trigger ingatan kami begitu ya, terkait juga dengan pemikiran dari Bung Karno pada saat itu yang menginginkan adanya ekonomi kita harus berdikari. Konsep berdikari sendiri itu sebetulnya gimana ya, Prof? Jadi begini, berdikari kita terjemahkan sekarang lebih luas. Kalau dulu ya berdikari kita terjemahkan secara teknis, tidak usah berusaha dengan luar negeri. Tapi kalau hari ini dalam dunia juga berdikari kita terjemahkan sebagai berdaulat. Ya, harus berani kita menerjemahkan berdikari itu berdaulat. Artinya apa? Kalau kita mau beli, beli. Kalau kita mau import, import. Kalau kita mau import, import. Atas keputusan, hak dan kekuatan sendiri. Jangan sampai kita melakukan itu karena didikte oleh orang lain, oleh negara asing misalkan ya. Nah, yang beliau tolak kan intervensi asing ketika itu, ketika mengatakan berdikari itu kan bareng-bareng dengan beliau mengatakan go to hell with UAID, ya toh? Nah, itu hampir bersama tuh go to hell with UAID. Itu apa? Karena mau dibantu dan macam-macam. Yang menolak kita udah usah tergantung pada orang lain. Nah, itu kedaulatan sebetulnya, ya kedaulatan. Nah, dalam konteks sekarang itu kita harus berani tidak hanya berdaulat tapi juga mempengaruhi negara lain untuk mengikuti kedaulatan kita misalkan ya. Itu kita harus bisa begitu. Saya kira kita bukan berarti, dan dalam dunia nyata kalau kita mau berdikari dalam artian semua harus kita cukupi sendiri ya. Kita pernah itu bahasa ekonominya autarkik ya. Kalau itu kita paksakan, kita tidak berhubungan dengan yang lain, kita pasti tidak mampu. Dalam pengertian berdikari sebagai pengertian mutlak ya. Tapi kalau berdikari sebagai dalam ukuran kedaulatan, saya kira insya Allah kita bisa. Ya. Nah, saya ingin mencontohkan kenapa harus begitu. Kita kan tidak mungkin sahabat pagi tadi makan, ada bawang bombaynya, ada bawang putihnya, ada dagingnya, ada telurnya, ya, ada garamnya. Itu tidak semuanya bisa cukup kita produksi sendiri dalam negeri. Ada kalanya, apalagi di hotel, sahabat makannya sudah makan beras dengan varietas yang berbeda, premium quality. Ya, sebut premium karena di sini langka dan memang harus import. Ya, itu bukan kualitas hotel-hotel itu tidak kualitas pada umumnya, tidak kualitas lokal. Ya, tapi itu ada barang import yang diizinkan, tidak mengganggu urusan beras medium kita. Ya, jadi tidak merugikan petani karena memang segmennya berbeda. Ya, jadi apalagi kalau di hotel-hotel mewah, ya, berasnya basmati, yang besar-besar beras India itu, ya, yang beras Pakistan dan yang besar-besar itu. Kalian makan nasi biryani, itu kalau pakai nasi Klaten tidak bisa, ya, harus pakai nasi yang besar-besar dan itu sudah produk kualitas yang menentukan konsumsi, dan semua itu tidak mungkin kita tanam di sini, ya, yang aneh-aneh itu, ya, karena itu kita harus import. Nah, kalau berdikari dia tafsirkan pokoknya cukup dan cukup kita makan produksi sendiri, tidak bisa kita makan bawang bombay padahal kita ada produksi, tidak bisa kita makan bawang putih padahal kita produksi kita terbatas, ya. Itu kalau toh terpaksa import ada tradingnya, ya, kita juga melakukan eksportasi, kita melakukan importasi. Jadi hanya untuk komoditas praktis yang kira-kira kalau kita import itu membahayakan kedaulatan ekonomi kita, stop. Nah, saya dilakukan itu, ya. Itu kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pangan itu di situ banyak. Ya. Jadi
adanya needs demand atau kebutuhan yang juga dapat menentukan bagaimana kita juga dapat berhubungan dengan negara luar dan needs yang memang menjadi kebutuhan yang ada. Iya, persis. Yeah. Persis. Tapi kadang-kadang kita waspada juga, kadang-kadang kebutuhan itu di blow up. Ya, di blow up, kebutuhan di blow up. Maksudnya apa? Kritik saya tadi itu, ya, di persentase salah satunya adalah kadang-kadang kita melakukan legalisasi terhadap importasi. Dikatakan, oh ini barang langka, ini orang butuh, harga sudah naik. Ya. Saya catatkan di presentasi saya tertulis tapi tidak ada slide-nya, tapi tidak ada waktunya. Jadi begini, kita bisa mengeksploitasi itu. Saya sebut di slide saya tadi legalisasi impor. Impor itu legal, ada aturannya. Ada aturan itu diciptakan. Aturannya gimana? Ketika barang itu langka saban tadi nyebut terminologi langka itu dikasih apa? Barang Sulit ditemukan. Harganya naik tinggi. Ya, harga mahal. Tahu tuh bikin harga mahal di pasar gampang toh? Mereka importer itu barang itu ditangkap, ditahan di gudang, tidak dibawa ke pasar, harga pasti naik. Dikatakan barang langka. Nah ini bahasa saya, ini kelangkaan atau pelangkaan? Pelangkaan. Nah, pelangkaan. Itu kelangkaan yang man-made, dibikin sendiri untuk pembenaran importasi. Ini maksud saya legalisasi impor. Sampean masih ingat kasus bawang putih yang barangnya, kapalnya sudah di tanah air, tapi tidak kunjung dibongkar sampai harga bawang putih naik terus sampai sekilonya hampir 200.000. Ya, baru beberapa tahun yang lalu ya sampai 200.000. Ini apa dalihnya Kementerian Perdagangan? Ya, Kementerian Perdagangan dalihnya terlambat perizinannya. Ya, izinnya importer itu lambat ngurus perizinan. Ada keterlambatan perizinan. Saya tembak, ini keterlambatan atau pelambatan? Ini kayak oligarkis, buying tight antara importer dengan Kementerian Perdagangan, sudah harganya naik, barangnya sudah naik, ya begitu harga tinggi baru dibongkar, untungnya berapa coba? Luar biasa. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Jadi itu karena keputusan politik yang oligarkis. Ini bukan kelambatan, tapi pelambatan. Tadi bukan kelangkaan, tapi pelangkaan. Mudah sekali. Saya contohkan misalkan, sahabat apal dengan Jogja. Buah yang paling populer Jogja apa? Buah paling populer Jogja. Salak. Ya. Saya memperkenalkan pelangkaan ini kapan? Saya nulis di media. Saya contohkan yang namanya pelangkaan gini. Di Silmat, saya punya uang banyak, saya beli salak di pasar, saya beli semua. Sampai buat ke selatan, sampai buang ke laut. Tujuan itu apa? Orang bukan urusan sampean. Yang pertanyaan adalah harga salak di pasar gimana? Jadi naik. Naik, karena tidak dapat salak. Nah, itu namanya pelangkaan, bukan kelangkaan. Sudah banyak, tapi diperbaikan oleh pemilik uang. Nah, kenapa perlu bayar-bayar itu? Untuk melegalkan satu kepentingan. Nah, ini legalisasi importasi. Ini banyak sekali di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, banyak sekali legalisasi importasi. Ada modus legalisasi itu, ya. Sebelah titik modus legalisasi importasi, ya. Jadi kalau sudah memberitakan mahal, nanti sampai yang digerakkan teman-teman podcast atau tempat-tempat media digerakkan untuk mengatakan bahwa langkah ini, harga mahal ini, wah semua ternyaut soal medsos. Kemudian politisi juga bersuara, rakyat suruh demo dan lain sebagainya. Maka diputuskanlah, mari kita import. Padahal tujuannya itu sudah diakali supaya kita import, supaya yang punya uang untungnya banyak. Itu rekayasa seperti itu mudah, ya. Nah, kembali ke Bung Karno, berdikari itu harus berani melawan spekulasi seperti itu. Ini bukan untuk urusan itu. Ini adalah urusan kedaulatan
rakyat, untuk urusan kedaulatan pangan dan untuk urusan kepentingan kedaulatan ekonomi bangsa ini. Nah, ini dalam pengertian itu apa yang dikatakan bukan 100% korek. Oke. Ya. Oke. Dan menarik tadi ada legalisasi importasi sampai dengan rekayasa yang diwujudkan guna ada satu kepentingan kelompok tertentu begitu ya Prof ya, yang itu juga sering terjadi di pasar Indonesia. Sering sekali. Mungkin ini juga menjadi pemantik ketika nanti juga bagaimana sih penguatan negara, peran negara hadir untuk itu Prof. Ini persoalan yang sehari penuh tadi kita perbincangkan. Bagaimana negara digagas oleh PBB, bagaimana negara bisa dalam tanda petik punya etika dalam menghadirkan diri untuk urusan-urusan seperti itu. Lah, ini dalam paparan saya tadi saya mengusulkan pertama, regulasi itu diturunkan dari asas legal yang paling dasar, ya, sebut saja nilai-nilai dasar tentang Pancasila dan sebagainya itu. Kemudian kita terjemahkan dalam tata aturan, ya, yang paling utama pembukaan di pertemuan, kemudian diterjemahkan dalam UUD 45, kemudian kita terjemahkan dalam kedaulatan ekonomi yang kita pilih kedaulatan ekonomi seperti apa. Nah, ini yang harus kita pakai sebagai alat ukur untuk. Tapi tadi kehadiran itu harus disertai dengan political power yang kuat sehingga tidak didominasi oleh syahwat-syahwat politik partisan. Ya, maksud saya apa? Ketika teman-teman parlemen atau pemerintah berinisiatif tentang undang-undang, mereka butuh punya syarat, mereka sudah syarat kepentingan. Ada sampai suatu saat dalam drafting itu saya sampai menembak teman-teman. Ini pasal ini siapa yang jual ini? Saya gitu, karena saya orang tua atau mendakwa itu kan boleh. Loh, mau jual gimana? Nah, pasalnya gue begini. Cadangan pangan nasional adalah produksi nasional, ya, penyimpanan nasional dan impor. Ini pasti ada yang beli karena itu tarif dalam undang-undang. Itu kan berarti memposisikan impor dan produksi dalam negeri sama. Artinya apa? Produksi dalam negeri sama impor sama aja, nyimpan sama aja. Artinya apa? Impor jadi dimudahkan. Nah, saya sebut ini klausul hukum. Ketika kita mengatakan sama dengan kata-kata dan itu sampean punya hak untuk memilih, ya. Jadi milih statusnya sama. Lah ini bahaya kalau sudah masuk dalam klausul hukum. Ini pada saat drafting undang-undang pangan kita tolak keras. Pada saat perurusan undang-undang cipta kerja masuk lagi. Nah, ini norma-norma seperti ini itu yang tidak terabadikan. Ya, dulu tidak masuk dengan dalih tertentu. Karena blokir sampai berkelahi untuk tidak masuk, sekarang menjadi masuk. Kemudian klausul lagi tentang importasi. Dilarang bagi penduduk Indonesia untuk membawa barang dari luar negeri, ya. Ketika barang itu di dalam negeri cukup untuk produk dalam negeri, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya, dan cadangan pemerintah. Ketika cukup dilarang, ada dilarang, ya. Itu dalam satu pasal. Yang pasal yang lain, yang undang-undang yang lain menentukan bahwa importasi diperbolehkan ketika produksi dalam negeri tidak cukup, produksi dalam negeri dan cadangan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kita baru boleh impor. Oke. Itu dirubah, dibuang semua, ya. Itu kan ada aturan dirubah menjadi importasi dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional. Ini kan sudah bisa diisi macam-macam ini. Malik tok ini isinya nanti.
Oke. Ya. Jadi posisi peran pemerintah, posisi peran negara nantinya, para penyelenggara negara nantinya juga harus bisa objektif dalam Nah, objektif, nilai begitu ya Prof ya. adil, mempertimbangkan apapun itu adalah mengutamakan kedaulatan rakyat, Baik. kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan ya. Ya. Itu kan jelas kan itu. Ketika klausulnya dibuat general ya, ikatan catatan teknis dihilangkan, dirubah menjadi importasi pangan, dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan dalam negeri. Kepentingan dalam negeri yang mana? Ya, itu kan lebar sekali tarifnya. Nah, jadi terus mau gue. Oke. Gitu. PB harus bisa bongkar itu. Betul, dan ini menjadi satu concern nantinya tidak hanya BPIP tapi juga untuk semuanya begini ya. Oke deh. Itu muaranya adalah kepancasilaan. Ya, kepancasilaan. Hari ini siapa yang mau mulai bicara dari Pancasila tentang Pancasila kalau tidak BPIP? Mumpung pemerintahnya baru. Ya. Jadi spirit nantinya kepada penyelenggara negara yang baru memang kita harus bangun dari awal. Nah, siapa yang enforcing mereka? Ya, menggaungkan nilai-nilai Pancasila. Ya, mereka sibuk dengan tahu. Kesibukan mereka pertama apa? Mengumpulkan dana untuk kepentingan jabatan. Kepentingan parpolnya. Sudah. Nah, itu boleh, tetapi dalam kendali-kendali keadilan, kedaulatan, ya, norma-norma yang kita sudah sepakat. Oke, Ya. tapi internalisasi nilai-nilai Pancasila memang terus Itu. kepada para penyelenggara negara. Baik, Prof. Terakhir sebagai pesan nantinya bagi para penyelenggara negara ke depan dan juga masyarakat Indonesia, bagaimana terus kita dapat semangat begitu. Jadi gini, kalau kita bisa meluruskan hal-hal yang asasi, mulai dari fundamental norms yang diimban oleh Pancasila, kemudian dijabarkan dalam nilai-nilai, dalam tujuan negara, kemudian dalam undang-undang, apapun yang kita lakukan, kalau kita rujukan ke sana, insya Allah nilai-nilai itu adalah nilai-nilai keabadian yang sudah kita rumuskan, ya, berdasarkan the rule of the rule and use. Kebudayaan bangsa ini turun-temurun, kita sepakati nilai-nilai itu, kemudian muncullah kesepakatan Pancasila tentang nilai-nilai itu, kemudian itu kita terapkan. Kalau gitu kita adopsi dengan kendali yang ketat, tentu kendali yang ketat ini harus ada satu badan yang kita sebut BPIP itu, ya, untuk bisa menilai bahwa saya tidak segan-segan untuk mengatakan misalkan di depan BPIP bahwa amandemen Undang-Undang 45 kita itu melenceng dari Pancasila. Bukan melenceng dari UUD 45, melenceng dari Pancasila. Kalau melenceng dari UUD 45 memang namanya amandemen. Tapi kalau melenceng dari Pancasila tidak boleh. Nah, norma itu yang menjadi tugas dan fungsional menjadi tanggung jawab BPIP untuk pembinaan ke depan, termasuk pembinaan etika para penyelenggara negara. Saya kira ini waktunya untuk meluruskan perjalanan bangsa ini dengan kembali revitalisasi nilai-nilai Pancasila ke seluruh unsur kehidupan kita, mumpung pemerintahnya baru, ya, mumpung pemerintahnya baru. Jadi BPIP bisa mencuri start, inputting ke presiden baru bahwa ada nilai-nilai yang menjadi keprihatinan bersama, karena kadang-kadang terminologi saya itu menyakitkan. Teman-teman melakukan amandemen UUD 45 Februari itu dengan sahabat masing-masing. Undang-undang pemilu, saya kira sampai ngamati, undang-undang pemilu itu Presiden Jokowi dicaci maki. Kok menyatakan presiden beli kampanye? Undang-undang yang mengatakan Undang-Undang Pemilu 2017 mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, penyelenggaraan negara boleh kampanye. Itu undang-undang menyatakan. Saya bawakan pasalnya kok. Jadi kalau dia tidak melakukan kampanye, tapi kalau melakukan kampanye itu sah sebetulnya. Karena
undang-undangnya begitu. Kenapa undang-undang begitu? Itu ada terminologi yang saya kenalkan tadi, yaitu bahwa kita melakukan amandemen itu dengan sahabat prasmanan. Sebau sahabat kita, semua kepentingan kita, prasmanan ngerti tak? Makan ambil sendiri, yang sisa buang, yang ada enak buang, ya. Mau banyak boleh, tidak banyak boleh, sisa buang aja, tidak ada sanksinya. Lah, prasmanan. Lah, ini kita melakukan amandemen itu dengan sahabat prasmanan. Itu yang politik pemilu. Kemudian yang sumber daya air, ya, sumber daya hutan. Kemudian yang ekonomi, pasal 33 itu penuh sahabat prasmanan, ya. Itu kemudian diterjemahkan di undang-undang pemilu. Sampai ujung-ujungnya diterjemahkan di UU CK. Itu prasmanan tok itu. Misalkan pengelolaan lahan, misalkan pangan dan agraria, pada UU CK udah dibuka untuk asing seluas-luasnya. Ini kan konflik dengan fatwanya Bung Karno atau berdikari itu. Ya. Normanya tidak kita jaga lah. Kenapa muncul itu? Karena amandemen Undang-Undang 45 yang sudah prasmanan. Tidak salah, tidak mengingkari UUD 45 karena UUD 45 amandemennya memang prasmanan. Muncullah undang-undang turunannya yang prasmanan. Lah, ini prasmanan ini harus kita kendalikan, jangan kebablasan. Ini persoalan sahabat jangka pendek ini. Ya. Oke, terima kasih sekali. Baik, jadi terima kasih Prof. Sangat kaya, berarti sudah waktunya kita kembali lagi kepada Pancasila begitu ya Prof. Dan untuk penyelenggara ke depan sudah waktunya kita menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Ujung dari semulan saya tadi, ini waktu yang tepat, ya, maaf sedikit ya. Tempo hari ada pimpinan lembaga tinggi negara yang kontak kami, bersurat kepada kami, ngajak RGD tentang amandemen ulang terhadap amandemen terhadap UUD 45 hasil amandemen itu. Kita tolak. Kenapa? Saya sebagai Ketua Dewan Guru Besar UGM, saya menolak itu. Kenapa saya menolak? Alasan saya, itu menjelang pemilu. Nanti akan menjadi bumbu-bumbu pemilu itu kampanye yang mubadir. Nah, ini timingnya bagi BPIP dan bagi pemerintahan baru. Sekaranglah waktunya untuk meninjau ulang UUD 45 amandemen itu. Untuk kita, kalau mungkin kita delay dan kita lakukan amandemen ulang. Ini waktunya, ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Maksum, dan demikianlah sahabat Pancasila untuk podcast kita kali ini dengan tema kedaulatan ekonomi dan lebih jauh tadi menelisik mengenai kedaulatan pangan. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Dan sahabat Pancasila, sampai jumpa di podcast Sampan selanjutnya dan salam Pancasila. Salam Pancasila.